Halo rekan-rekan semuanya, sahabat distrik. Jumpa yang pertama ya dengan kami semua, anak-anak yang gak ada kerjaan, kurang kerjaan. Jadi kita ingin membuat video. Jadi kita ada bintang tamu yang sangat luar biasa hari ini. Ya, tapi sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, saya dengan Ale, dampingi oleh bidadari turun dari surga, ya, yang mendampingi saya ini untuk ngobrol-ngobrol asik dengan Mbak Tias. Nah, sebelumnya kita perkenalkan terlebih dahulu. Silakan Mbak Tias mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu dirinya. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mas Ale. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tias. Saat ini saya bertugas di PLN UP3 Banyuwangi. Saat ini ya? Ya, nanti. Berarti besok enggak? Besok mutasi lagi di PLN UP3 Surabaya Barat. Surabaya Barat. Fix ya Mbak ya? Fix. Baik, langsung saja Mbak. Mbak ini kan berapa lama sih bekerja di PLN sebelumnya? Kalau untuk bekerja di PLN, pengangkatan tahun 2011. 2011, 9 tahun ya? 9 tahun. Nah, 9 tahun itu Mbak, sekarang kan infonya mau mutasi nih. Sudah mutasi nih, udah mutasi besok ya. Nah, selama 9 tahun ini Mbak kan udah berkeluarga. Iya. Udah berkarya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putra, putri? Putri satu. Putri satu, suami? Satu. Oh. Siapa tahu Mbak, namanya pertanyaan kan, siapa tahu. Ada rencana ke depannya nambah. Amin. Amin. Nah, selama 9 tahun Mbak bekerja ini pasti udah banyak sering mutasi dong. Iya. Ya, sering mutasi ya. Udah berapa kali mutasi Mbak? Dari pengangkatan sampai dengan saat ini. Iya. Jadi awal pengangkatan, jadi cerita ya mulai dari awal. Awal pengangkatan nih dari Situbondo. Situbondo. Situbondo Jawa Timur. Tape ya, tape. Tape. Kalau makanan saya cuma satu. Tape Bondowoso itu. 2011, kemudian tahun 2017 saya dimutasi ke PLN Imbomungu, Surabaya Utara. Surabaya Utara, ya. Kemudian di tahun 2000 sampai 2019, 2 tahun ya di Surabaya Utara, kemudian dipindah lagi ke timur di Banyuwangi sampai tahun 2020. 2017 di SBU sampai 2019. 2019 tahun 2020 baru Banyuwangi. Berarti setahun ya? Setahun, tapi kalau di Situbondo tuh sudah muter di area sama ULP-nya, 2 ULP. Oh. Ya, jadi tapi kebetulan muternya di Situbondo aja. Oke. Terus, nah, Mbak udah berkeluarga. Ini terutama nih yang masih single nggak laku ini, jomblo-jomblo karatan ini ya. Yang katanya, kadang-kadang ada jerawat cinta katanya. Yesus. Jadi ketika Mbak menikah, terus mutasi, terus penting punya anak, nah itu gimana cara mengaturnya tuh Mbak? Karena jujur ya, ketika kita mutasi atau pindah dari suatu titik ke titik lain, zona nyaman kita tuh dia kita ketemukan. Biasanya kalau anak-anak muda tuh pengennya, saya pengen mutasi ke rumah saya. Nah ini kan tidak bisa ke rumah saya. Nah itu bagaimana Mbak? Cara mengatur terutama di sisi keluarga, anak terutama. Oh iya. Yang masih kecil umurnya berapa? Umurnya 2 tahun. 2 tahun. Oh, gimana tuh? Jadi kalau nikah itu pasti meskipun kerja wanita karir pada pengen nikah kan ya? Iya pasti. Ya itu. Jadi kalau nikah tuh kayak apa ya? Udah keinginan pasti semua orang pengen nikah ya. Jadi alhamdulillah memang dari dulu tuh pengennya memang bekerja. Jadi memutuskan menjadi bekerja. Nah kemudian menikah terus diberi amanah bekerja di PLN di PLN dengan mungkin ada amanah-amanah baru. Tunggu. Menikah dulu baru kerja atau? Oh enggak, kerja dulu Kerja terus dulu. menikah. Oh ya. Kebetulan pas nikah tuh udah menjabat struktural ya, jadi sudah Oke. ULP. Ya, kemudian ada anak. Itu tapi pertanyaannya Ini menarik nih. Manajer ULP menikah dan langsung punya anak. Iya. Kemudian mutasi. Anak masih kecil tuh berarti itu pas mutasi kan? Iya. Nah itu bagaimana tuh? Suami kerja tempat lain berarti kan? Iya. Tidak bareng kan? Itu menarik tuh. Single parent, enggak single parent sih, bukan single parent sih. Pasangan tapi KW. Ya, LDR. Apa
long distance. Itulah pokoknya. Itu gimana menjalankan seperti itu? Karena itu adalah momok yang terjadi saat ini di tempat kita bekerja. Itu gimana? Itu proses hidup ya. Sekarang ngomongnya hidup. Jadi awalnya itu memang rumah saya di Ngawi, daerah paling barat Jawa Timur. Tapi memang alhamdulillah penempatannya juga di daerah Jawa Timur, tapi paling timur, Situbondo. Di Situbondo itu kalau teman-teman tahu itu di sana transportasi susah, kotanya kota kecil, kotanya Kota mati. Iya. Apa sih? Jadi apa? Ada wisatanya? Ada pasir putih. Oh iya, yang biasa bisnis lewat itu ya, tempat makan tuh ya. Tapi di sana tuh karena banyak pendatang, akhirnya kedekatannya terjalin. Oh iya. Kemudian setelah dari Situbondo, alhamdulillah ketemu jodohnya juga di Situbondo. Nah, menarik nih, ketemu jodoh di Situbondo. Jadi yang dulu dikatakan kota mati, kamu ketemu jodoh. Berarti kalian harus ketemu Situbondo, ketemu sepi di kota mati. Iya, jadi dulu pada waktu pengangkatan ya, terus ditempatkan di Situbondo itu cuma bertanya-tanya dalam hati. Kenapa saya ditempatkan di Situbondo? Jauh dari keluarga. Tapi mungkin hikmahnya di situ saya ketemu banyak teman-teman. Banyak dari teman ada yang dari Makassar penempatan Situbondo, dari Bandung ada juga. Jadi ketemu sama teman-teman sehingga nambah keluarga di situ. Keluarga baru ya? Keluarga baru. Jadi teman main, teman makan, teman hari Sabtu Minggu, teman curhat, teman apapun pokoknya dengan teman-teman PLN Situbondo. Termasuk teman hidup. Mendapatkan teman hidup. Kemudian ternyata alhamdulillah mungkin jodohnya juga ditemukan pada waktu dinas di Situbondo. Alhamdulillah. Nah, setelah nikah baru nikah tuh di Situbondo, kemudian 2 minggunya saya dimutasi ke Surabaya. Di Surabaya langsung alhamdulillah hamil. Nah, hamil di Surabaya sendiri. Kalau saya sekarang membayangkan kok bisa ya saya hamil, lagi hamil sendiri ya. Suami di Situbondo kerja. Asia gitu. Wow. Tapi disitulah kita bisa merasakan ternyata bisa kita melakukan itu semua. Intinya pilihannya adalah tipsnya apa? Intinya apa? Tipsnya apa? Ketika kita sudah memutuskan, kita harus menikmati dan ikhlas itu. Menikmati dan ikhlas. Iya. Oke, itu intinya mana? Itu intinya. Jadi harus dinikmati, jangan ditangisi, benar ya Mbak ya? Yes. Dan ikhlas. Itu menarik Mbak. Nah, sekarang Mbak dapat info bahwa hari ini adalah hari terakhir di Banyuwangi. Di Banyuwangi udah berapa lama Mbak? Setahun pas. Setahun pas. Setahun pas. Nah, selama di Banyuwangi Mbak, tadi kan Mbak mutasi. Seperti ketika kita duduk atau membangun rumah Mbak, dikasih rumah. Nih kamu saya kasih kunci rumah. Oke, rumah saya mau saya perbaiki deh gentengnya. Belum genteng baik, disuruh pindah ke rumah yang lain. Nah, sama seperti kinerja Mbak. Ketika Mbak di suatu titik, saya pengen perbaiki ini, belum selesai, udah dimutasi lagi. Itu bagaimana tipsnya biar bisa handal dan bagus kinerjanya? Itu gimana tipsnya Mbak? Oh, ya. Jadi sebenarnya apa ya? Ini sebenarnya ada korelasi mindset, korelasi cara berpikir juga sih Mas. Jadi ketika kita sudah memutuskan, sebenarnya akhirnya dari pengalaman itulah terbawa ke kinerja ya menurut saya. Akhirnya terbawa ke jalan pikiran, jalan cara menyikapi kayak dengan gitu. Ikhlas dan apa tadi? Pilih nikmati dan ikhlas itu akhirnya ke bawah menjadi suatu motivasi gitu yang lain. Betul. Jadi kita mungkin berpikir ya bahwa dalam mungkin setahun kok kita belum melakukan apa-apa. Oh mungkin, ya mungkin dalam kinerja nggak bisa maksimal. Ya, kita ngapain aja setahun ini ya? Gitu. Betul. Tapi kalau dipikir-pikir juga hidup tuh nggak ada puasnya gitu loh. Kita kurang terus. Jadi pada waktu kita berhubungan sama kinerja ini dengan pada waktu kita pindah mutasi, kita harus mendeadline ya. Saya harus beradaptasi berapa minggu atau berapa bulan. Kalau bulan terlalu lama ya, berapa minggu supaya nanti bisa ikuti alur di
lokasi Oke. tempat yang baru itu. Oke. Jadi harus Ya. bisa mendeadline diri, kemudian bisa mengenali lingkungan. Nah setelah itu kita coba deketi teman-teman yang ada di sekitar kita yang nanti akan terjun support kita langsung. Kalau saya bagian KSA tuh, alhamdulillah teman-teman di Banyuwangi ini Di KSA ada yang nakal nggak sih Mbak? Oh, ada. Nakal-nakal itu nggak bisa didekati. Rahasia. Kalau ada ini kelihatan sih Mbak emang anak nakal. Terus di KSA bagaimana? jadi di KSA kita mengenali karakter dulu, Karakter anggotanya ya. mengenali karakter anggotanya, bagaimana supaya mereka dapat bergabung bekerja dengan kita. Itu. Oke, jadi dengan mengenali pasukannya siapa aja sih watak-wataknya sehingga betul. bisa diarahkan gitu ya Mbak Iya. ya. Karena kita nggak bisa gini, saya punya cara seperti ini A B C, tapi cara ini saya nggak bisa tuh kan kerja Dipaksakan sendiri. gitu. Jadi saya harus punya dukungan dari orang lain lah, dukungan orang lain supaya ikut kerja dengan kita gimana? Misal model Junisari ya, Dia nggak mendukung Mbak biasanya kelihatan kok. dia kan anak milenial nih. Oh, bikin Mil- sial Mbak anak milenial itu emang bikin sial. Anak milenial emang unik gitu loh. Anak milenial sedikit unik. Jadi dia lebih anaknya jadi beda sama Jangan ditahan-tahan Mbak keluarkan. Iya, ditahan di sini untuk Memang. anak milenial itu lebih waktu dia nggak begitu beda sama orang dulu, nurut enggak kayak gitu. Oh. Jadi cara Nggak kita menilai kurang nurut tadi. bukan berarti negatif, enggak apa aman. bukan berarti negatif ya. Semuanya dia nggak langsung nurut. Jun minta tolong ini Apa sih ternyata Mbak dia tipsnya untuk anak milenial biar nurut itu Mbak? deketin aja maunya dia seperti apa, Banyak maunya Mbak. Banyak gayanya maunya. apa kayak gitu. Nggak bisa habis. Gayanya apa, gayanya seperti apa, mintanya seperti apa. Ya udah kita ikuti aja. Yang penting prinsip saya adalah ketika kita nggak ada niatan buat menyakiti orang lain, semuanya aman. Seperti tadi sederhana sih ya tadi saya lihat. Yang pertama paling penting adalah kita harus cepat beradaptasi. Seminggu maksimal harus cepat. Yang kedua kita lihat kondisinya ya tadi Mbak, dan yang ketiga pasukannya yang dilihat. Sehingga kita dalam waktu setahun pun nggak kerasa dan kinerja pun tidak terasa, akhirnya ikut Betul. dengan kegiatan-kegiatan itu. Iya. Pasti sedikit banyak gini. Luar biasa. Kita setahun itu ada perubahan tuh pasti ada, kecil atau besar gitu loh. Tergantung yang kita menyikapinya, tergantung yang merasakan, pasti akan ada perubahan itu. Kalau memang dibutuhkan perubahan yang besar, ya kita butuh waktu yang lama 2 tahun 3 tahun, tetapi berlokasi di satu tempat dalam waktu yang lama itu juga nggak baik. Kenapa? Karena Why? kita akan berada di zona nyaman tuh. Nggak bagus seperti zona nyaman. Menurut pengalaman saya dan itu kurang baik. Contohnya? Misal gini, dulu saya Situbondo 6 tahun tuh. Kurang deket saya sama teman-teman di sana. Kurang sama tetangga-tetangga Iya, sudah Pak. kenal. Lama banget. Kantin sudah kenal semuanya. Sering utang juga nggak bayar, nggak masalah, ikhlas. Dulu mau pindah itu rasanya gini. Gimana ya di sana nanti aku menemukan teman kayak gini nggak sih? Oh. Terus orang di sana budayanya pasti beda. Nanti gimana ya? Ternyata pada waktu di sana kalau kita welcome baik sama semua orang, mereka juga welcome sama kita. Dan akhirnya saya menemukan keluarga baru lagi. Jadi tetap jaga silaturahmi sama teman yang lama dan kita nambah keluarga baru di lagi. sini. Jadi menurut bahkan Mbak berpendapat jika kita menetap lama di suatu tempat itu menyebabkan ada zona nyaman dan kita berat dan ketakutan untuk Betul. mencoba yang baru. Nah ini penting nih, mana kamera. Situ. Ini penting nih buat teman-teman yang milenial muda ya, bahwa jika kita ada nyaman di satu titik, hati-hati. Karena kita jangan-jangan takut untuk beradaptasi di tempat yang baru. Benar ya Mbak ya? Karena PLN ini sangat besar kemungkinan buat kita selalu pindah-pindah ya. Besar kemungkinan? Iya. Seberapa besar? Kalau Mbak ngomong besar, seberapa besar? Karena ada juga Mbak, ada orang yang nggak mau pindah karena menganggap PLN nggak mungkin memindahkan saya karena saya udah jago di sini. PLN tidak mungkin memutasi saya karena saya megang ini cukup lama.
Nah, orang-orang ini bagaimana menurut Mbak pendapat Mbak? Itu kan nggak mungkin kan pendapat pribadi ya. Setuju. Tapi maksud saya kita sebagai udah berkomitmen kerja di PLN ya kita harus siap dengan keputusan yang dibuat oleh manajemen ya. Misal ya kayak kemarin hari ini saya dikasih undangan, besok ada undangan mutasi. Siapa sangka saya setahun udah mau pindah, padahal di Banyuwangi itu enaknya Masya Allah ya. Kemudian langsung Saya potong dulu nih. Di Banyuwangi enaknya Masya Allah. Apa sih yang dibanggakan di Banyuwangi, Mbak? Saya sampai tidak bisa berkata-kata. Di Banyuwangi ya. Apa sih? Mau makan enaknya di pinggir Banyuwangi? pantai ada, mau makan di gunung ada, sawah ada, mau makan di pinggir sungai ada. Makan semua, Mbak. Mau wisata ala gunung ada, pantai ada. Ya nggak ada kalau mau makan di McD. Oh iya. Jangan sebut merek, kita nggak ada iklan di sini, kita nggak disponsori soalnya. Tapi masih ada samarannya ya, selain ikan-ikan tepung. Itu ada. Berarti hal yang membanggakan selama di Banyuwangi adalah makanannya, atau ada sesuatu, Mbak? Apa yang membuat Mbak bangga akan di Banyuwangi? Makan, lokasi, tenang, nyaman, damai, dan wajar teman-teman ketika sangat nyaman di Banyuwangi. Saya aja pendatang itu aja sangat nyaman ya, sekali. Banyuwangi Bang ya? Ali juga kan, teman-teman juga ini Di sini bening-bening, Mbak. Bening-bening. Airnya dingin kan. Nah, jadi Iya, mantap nyaman Pis. sekali. Jadi teman-teman yang mau ke Banyuwangi jalan-jalan ayo ke sini. Katanya makanannya enak-enak. Rasakan magicnya. Magic. Rasakan magic. Promosi. Baik, Mbak. Ini pertanyaan terakhir sebenarnya bagi saya. Nanti teman-teman mungkin ada tambahan. Kalau Mbak dikasih 3 kata. Yang kedua sih, pertanyaan kedua dan terakhir juga sih. Kalau Mbak dikasih 3 kata, apa yang mendeskripsikan diri Mbak dalam 3 kata tersebut? Susah ini. Loh kok susah? Loh ini diri sendiri loh, bukan orang lain. Iya. Kita harus tahu 3 kata apa sih yang tepat buat diri saya. Dan kenapa kata itu? Pertama apa, kenapa, kedua, kenapa, ketiga kenapa. Ini saya sendiri ya? Iya. Mungkin orang lain enggak ya. Loh, nggak apa-apa Mbak, karena kita wawancara Mbak sekarang. Oke. Pertama, mungkin tenang ya. Kenapa tenang? Yes. Susah ini. Tenang. Jadi kalau dulu awal ya, ketika saya ada masalah misal kayak mutasi, itu pasti saya pikirkan sampai dalam gitu. Nanti kalau saya ini gimana, nanti kalau ini gimana ya. Tapi setelah mengalami proses berulang kali biasa atau mungkin hal-hal lain yang hidup pengalaman hidup, akhirnya dalam menyikapi itu akhirnya tenang. Oh ya udah, ini sudah ditakdirkan, harus dijalankan. Woles. Iya. Yang kedua? Yang kedua sabar mungkin. Sabar, tenang, sabar. Tapi kalau udah mau Gimana? Sabar, oke sabar ya. Nanti kalau masalah klarifikasi nggak usah. Sabar. males ribut. Oh iya, betul. Saya memang melihat Mbak Tiasi selama mengenal setahun ini, Mbak itu menghindari konflik. Nggak mau ribut, ngalai pokoknya. Sabar ya Mbak ya. Malas ribut. Gak usah kasih alasan, saya tahu. Oke. Yang ketiga. Musuhnya dia soalnya. Yang ketiga. Yang ketiga ceria. Ceria. Kenapa ceria? Seneng. Bahagia. Makan terus ya. Makan terus. Di Banyuwangi mah. Pokoknya puas makan terus ya. Baik, ini yang terakhir Mbak, ini sebenarnya pertanyaan agak tricky sih, ini jelas terakhir. Mbak tahu Spider-Man? Tahu. Tahu kan? Tahu Batman? Yang Tahu. ganteng kayak saya Mbak, tapi ketutup biasanya. Tapi nggak botak. Batman itu kan botak. Sebenarnya Batman itu botak. Itulah Karena pakai mengapa kerudung. dia pakai penutup. bisa. Takut botaknya kelihatan. Sebenarnya itu. Oke, balik lagi. Tahu Batman kan? Tahu Spider-Man kan? Nah, misalkan mereka bertarung nih Mbak. Fight. Menurut Mbak, kira-kira siapa yang menang? Gampang pertanyaannya nih. Saya hanya pengen tahu saja nih. Soalnya saya nggak penggemar film ya. Nggak penggemar film, tapi Nggak tahu kan penggemar film, Spider-Man? Tahu. Apa itu? Iya, Yang manusia laba-laba. baju merah. Oh, terus baju merah. Baju Kostum merah jangan sampai lepas, Mbak. Kalau Batman tahu kan? Tahu. Manusia malam, ya kan? Nah, Spider-Man. Kelelawar. kelelawar manusia kelelawar yang keluar malam, ronda kan gitu biasanya. Nah, Spider-Man, kenapa? Mbak?
Ini nggak ada hubungannya sama film ya, karena saya lebih suka Spider-Man Nggak ada, saya hanya sama bertanya Batman. saja. Jadi ini, saya pengen lihat Mbak ini dan antara Spider-Man sama Batman jika bertarung, siapa sih yang menang, Mbak? Spider-Man. Why? Dia lebih- Yang pecinta Spider-Man ada pendukungnya, why? Jadi menurut saya dia lebih lincah. Lebih lincah, terus? Dia Batman nggak lebih lincah ya? Adanya Batman besar. kan harus gini nggak sih? Apa sih kalau terbang? Oh, Superman. Keliru. Kenapa Spider-Man dulu deh? Lebih lincah. Lebih lincah. Oke, terus? Lincah aja. Dia sudah petakilan sampai mana-mana. Pecicilan. Nah, Oke. Gitu. Jadi sebenarnya memang pertanyaan ini menceritakan dirinya kita sih Mbak. Nah, Mbak. Jadi Mbak tadi bilang sabar, tenang, apalagi ceria. Aduh. Ini ciri-ciri Spider-Man. Oh. Nah, kalau teman-teman yang tahu Spider-Man, pertama dia adalah orangnya tenang, menghadapi kendala dia tenang. Yang kedua dia sabar, kayak laba-laba, menunggu Mbak, menunggu lalat atau binatang nyangkut di Jaringnya. jaringnya. Yang terakhir ceria, pecicilan, loncat Jadi waduh. Jadi benar bahwa Mbak Tias ini mencirikan dirinya seorang Spider-Man. Aduh, mohon maaf nih, ada seringan. Seorang Spider-Man. Jadi adalah Spider-Girl. Oke Mbak ya. Jadi Mbak seorang Spider-Girl yang kuat, lincah, pecicilan. Baik teman-teman semuanya, ini kita ada sedikit video, Mbak. Video yang dibuat oleh rekan-rekan kita di sini, teman-teman nih, ya. Si wanita-wanita bidadari yang jatuh dari rumah, dari atas genteng, jadi begini. Nah, ini ada video, mohon dilihat tuh videonya, Mbak. Kita lihat sama-sama videonya terlebih dahulu. Silakan. Rekam ini ya. Wow. Halo dia. Halo. Masih ingat kan aku Sari dari Tiga Banyuwangi, yaitu mantan anak OTT terbaik Tiga Banyuwangi. Tepuk tangan dong. Yes. Saya Dania dari saya salah satu stafnya Butias, jadi bagian SDM. Kalau aku ini katanya sih aku paling tampan, paling cantik ya. Kesan pertama ketemu Butias itu, kalau kata Bayu sih orangnya baik, terus suka perhatian, sama anak baru. Tapi pas ketemu sama Butias di kantor, orangnya cuek, terus kayak anak muda gitu. Padahal kan kita sebagai abang JT, apalagi yang baru di depan orang, butuh perhatian dan kasih sayang gitu. Saya kira ada kasih sayang sebenarnya nih. Sering berjalannya waktu, sudah berganti bulan, bahkan tahun telah berganti, ternyata Butias orangnya baik, terus perhatian, dan kalau kita kayak biasa saling diskusi, curhat, bahkan nyambung kalau kita cerita drama Korea. Drama Korea. Kesan pertama ketemu Butias itu kayak orangnya dia serius, kayak bisa diajak bercanda gitu, terus kayak emak jahat gitu. Tapi ternyata Mama jahat. Butias itu orangnya baik, perhatian, terus diajak sharing, nyambung banget orangnya buat cerita-cerita gitu yang awalnya merasa kayak manajer bagian sama staffnya, tapi kalau cerita sama Butias itu seperti kakak sama adiknya. Kesan pertama ketemu Butias, akhirnya orangnya judes, suka marah. Ternyata enggak, benar-benar ketawa orangnya. Pengalaman berkesan sama Butias tuh ini sih, orangnya suka membuli aku, kadang suka tanya kapan nikah, terus masih kuliah, iya, tapi ya suka sih dibully nih. Nanti tunggu ya Bu. Oh iya, waktu
waktu masih CT, itu sering kalau ke Bandung itu pasti sering ngajem kalau aku bakal nggak lulus. Tapi ternyata semua ide teh aku itu dari Butias. Terima kasih Butias. Malu sendiri. Soalnya Butias itu kayak teman sendiri, suka beli makanan lah pokoknya, suka beliin jajan buat kita di kantor itu. Waktu itu pernah kita ada acara kelas 2, Butias bawa nasi bungkus dari rumah, dan saya, Jun sama Butias itu makan di dalam mobil, makan nasi bungkus pakai mie, bawaannya piring. Seru banget sih itu Bu, ya walaupun makan seadanya, tapi kan tetap kenyang aja sebagai anak kos. Terus untuk kelebihan sama orang yang Butias itu, kalau kelebihannya sih sukanya ini orangnya. Terus gak bercanda itu, kalau kekurangannya, ini nih, kurang tegas orangnya, kalem banget sih. Lebihnya Butias itu bisa diajak buat lebih jujur. Makasih Butias, maaf ya Jun. Untuk kekurangannya, ada satu kekurangan Butias. Maaf ya Jun, sebenarnya saya berat buat ngomongnya. Kalau itu cuma satu, kurang lama Bu di Banyuwangi, cuma setahun aja di Banyuwangi. Kalau dia Butias itu jiwa muda, semangat, terus mudah bergaul, dan update kalau kita mau drama Korea. Terus kalau kekurangan Butias itu satu, kurang adik sama Ania, kurang adik buat Ania. Kesadarannya, makasih Butias selama 1 tahun ini sudah ngasih ilmu, sharingnya buat kita semua yang ada di sini. Semoga Butias di tempat yang baru bisa nyaman, bisa betah di sana, dan karirnya lebih sukses. Terima kasih Butias. Pesan buat Butias, sehat selalu ya Bu, sukses di tempat kerja yang baru, jangan lupakan kami. Pesan Butias, semoga di SBB karirnya makin bagus, terus sana nyaman, terus dan ketemu sama anak-anak muda seperti kita yang asik dan terima kasih Butias. Selamat. Let me take you on a little trip. Makasih teman-teman. Sedikit pesan Mbak buat video tadi. Komentar mungkin. Kemarin sempat ngeliat persiapannya. Ada bocorannya ya. Kita kan lagi nonton videonya Butias masuk lah. Wah. Tapi nggak ngerti mereka ngapain. Tapi gimana Mbak, teman-teman rekan-rekan di KSA ini? Jadi tadi ada Frankie, Eki, ada Dania dan ada Junsari. Kalau kesannya ya, kesan itu saya di sini tuh KSA dan tim kreatif kalau tahu. Oh ya, tim kreatif. Iya, tim kreatif tuh cukup bantu ke KSA. Ya teman cukup bantu program atau pekerjaan yang ada di PLN UP3 Banyuwangi. Kalian keren-keren loh. Kalian tuh luar biasa, bener. Jadi Cute. jadi itu ketika saya ngomong sama Mas Andi, Mas nanti konsepnya kita misal raker ya, kita gini. Oh ya Mbak, nanti kita lempar di tim kreatif. Oke. Saya ikut gabung grup WhatsApp-nya, ternyata ide-ide kalian tuh luar biasa. Ding dan itu di luar ekspektasi dan jadinya wow luar biasa. Dan saya mikir ini apa saya ketuaan, apa anak-anak yang Mbak jangan ngomong tua Mbak, soal umur saya ketuaan Mbak. Cuma nggak kelihatan memang. Jadi tim kreatif ini luar biasa. Tolong jaga kekompakannya teman-teman. Siap. Harapannya tuh akan tiap-tiap anak muda, kan banyak tuh anak-anak muda di PLN. Harapannya tuh sama kayak di Banyuwangi. Mereka juga berkontribusi dalam kegiatan atau event-event yang diselenggarakan
Misal di UP3 Banyuwangi yang kerja sama kabupaten kita nggak usah pakai kita cukup pakai anak kreatif aja udah selesai. Anak-anak muda PLN Betul. masih bisa dimanfaatkan Mbak ya. Betul. Nggak karena bayar lagi Mbak. Nggak bayar. Iya. Dan ini bisa menghilangkan stres. Jadi kita nggak melulu masalah pekerjaan. Betul kita masih sekali. bisa mengembangkan hobi, ilmu, ide tuh di sisi lain yang mendukung pekerjaan. Luar biasa. Terima kasih teman-teman tim kreatif atas supportnya selama ini. Sukses selalu, kompak selalu. Kalau berantem dikit nggak apa-apa, tapi habis berantem rukun lagi. Gitu. Balikan lagi. Balikan lagi. Teman-teman KSA juga terima kasih, luar biasa. Tanpa mereka kinerja nggak ada apa-apanya. Jadi support sama dukungan teman-teman KSA inilah yang menjadi bagian kinerja di Pelayanan UP3 Banyuwangi. Amin. Terima kasih. Baik, rekan-rekan semuanya, karena waktu juga ya, kita banyak sekali kalau mau ngobrol nggak akan habis-habisnya ini. Nanti aja. Ya kita juga akan ketemu lagi sih sama Mbak Tias ya, semoga kita doakan Mbak Tias kembali lagi ke sini menjadi manajer UP3 ya. Amin. Ya. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih telah bergabung bersama kita. Jangan lupa subscribe ya, like, subscribe dan like-nya, dan ditunggu video-video selanjutnya. Ini ada video pertama kita. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam listrik. Dadah.